Nah itu ada tempat ngerek juga itu, ngerek di sana. Iya, keren. Dulu kan nyuci bagiannya sendiri, bagian setrika sendiri. Sekarang enggak, kita satu proses, satu orang. Oh gitu. Jadi dari penyucian hingga nyetrika, satu orang ya sudah ngerjakan akan mengurut terus sampai selesai. Gitu ya. Di sini menarik. Tadi sempat kita tanyakan kenapa pakai selongsong spiral seperti itu. Kayaknya perlu ada aluminium foilnya ya, biar meredam panas karena ternyata tetap ada hawa panas kecuali exhaustnya benar-benar bagus karena di tempatnya Pak David, Wing Cleaners ini emang panjang banget tuh sampai depan tuh. 10 meter ada nggak sih Pak? 8 ada. 8 meter. Panjang sekali. 8 meter. Menarik sekali. Nah, sekarang ini ada 5 stek mesin. Mesin cucinya Samsung WF16 sama dryernya LG Giant Max. Ada yang mau dijelaskan terkait mesin? Aman semuanya? Mesin aman, ini bandel mesinnya. Bandel ya? Nah ini salah satu dari tim kita. Ini Lisa. Silahkan dada dong, dada. Nah, Mbak Lisa sama Mbak siapa? Ini nih Sakila. Mbak Sakila, dada boleh dada. Nah. Oke, plastik-plastiknya pun sudah ditaruh di tempat yang rapi. Ini kreasi salah satu dari timnya kita. Dia bikin pralon bekas yang waktu lalu harusnya dibuang tapi bisa dimanfaatkan. Untuk plastik. Untuk plastik dia kasih nomor-nomor sehingga ngambil gampang, Pak. Oke, ada nomor-nomornya ya. Keren. 50. 50 kali 75, 30 dan sebagainya. Plastik-plastik. Nah, ini packingannya ada di sini semuanya, laundry kilon dan sebagainya. Pernah telat, Mbak, cuciannya? Kalau cucian yang telat pernah. Pernah ada. Tapi kalau yang untuk kiloan terus terang sih jarang, Pak. Dan kita emang jarang numpuk, Pak. Jadi, jarang numpuk. Karena kita pengerjaan hari itu selesai, kita usahakan selesai hari itu juga. Kadang-kadang kalau ngeliat laundry lain kok, saya yang kurang gitu kan. Kecepatan. Meanwhile. Ini supervisornya? Iya, ini supervisor. Keren. Lisa dan Sakila ini adalah orang pertama yang ikut pendampingan dari Pak Apik waktu itu. Siapa dulu yang dampingin? Oh iya, Mas Tommy. Terima kasih. Nah, ini ruangan apa lagi, Pak? Spotting di sini? Ini ruangan spotting ya. Kita kalau pakai meja yang gede, lebar itu kan lebih enak ya, Pak. Buat proses kayak misalkan kadang-kadang tuh baju yang takutnya luntur gitu. Nah, itu dikerjakan di sini dulu. Secara manual dulu. Atau mungkin dari pelanggan tiba-tiba datang ada yang ragu apakah baju ini luntur apa tidak, berarti dites di sini dulu ya. Kita selalu gitu, Pak. Contoh nih kayak misalkan kiloan. Kiloan kadang-kadang kan customer ada yang nggak mau tahu tuh ya. Kiloan itu pikirnya mereka aman kalau untuk baju mahal. Baju mahal atau baju yang berwarna dengan yang putih. Berwarna putih. Itu aman gitu, sebenarnya enggak gitu. Nah itu mau nggak mau kita yang harus berhati-hati. Lihat nih, kalau misalkan pas kita cacak gitu kita lihat, oh ini kayaknya ada satu kemungkinan yang bisa luntur, kita tes di sini. Nah setelah udah dites, ternyata luntur ya kita nggak satuin, Pak. Mungkin uniknya dari kita nggak terima pakaian dalam, Pak. Oh, pakaian dalam nggak terima? Pakaian dalam silang, jadi nggak ada yang namanya pakaian dalam di sini. Kalau ada yang maksain nggak bisa? Kita sering tolak, Pak. Tolak ya? Satuan pun nggak bisa? Satuan ada. Ada? Bisa? Kalau mau satuan boleh. Satuan boleh ya, tapi kalau untuk kiloan nggak bisa? Nggak bisa. Kita lanjut lagi, karena masih luas lagi yang kita review. Ini ada toren air. Toren airnya ada 2. Berapa liter ini, Pak? Ini 1000 liter ya? 1050. 1050. Berarti ada 2000-an liter di sini. Ini ada kamar mandi, ini juga ada tempat. Oh, ini cuci piring nih di sini. Jadi spotting sama cuci piring dipisahin, teman-teman. Ya, biar nggak bingung. Ini untuk naruh cucian. Nah, ini cucian apa, Pak? Berarti kalau di sini? Kalau ini sebenarnya sudah proses, Pak. Tinggal disetrika. Tinggal disetrika aja. Oke. Nah, setrikanya ke atas. Ke atas. Oke, kita ke atas? Ya. Boleh, kita ke atas. Ya.
Oke, kita masuk ke lantai 2. Ini area setrika. Sudah disiapkan untuk 4 kepala setrika. Iya. Keren. Ini tempat jemuran. Jemur apa biasanya di sini, Pak? Biasanya bed cover Bed sih. cover di sini ya. Oke, kita bisa lihat di sini. Nah, itu ada tempat ngerek juga itu. Ngerek di sana. Coba dilihat nih. Nah, oke, Masih setrikanya sedikit sampai sini. berantakan sih, Pak. Iya, keren. Oh, ditaruh di sini. Iya. Setrikanya sampai di bawah sana. Di bawah sana setrikanya, teman-teman. Nah, ini Jauh ya. kita baru bangun sebelah sini nih untuk pasang lagi toren. Toren ya, di Pindah ke atas atas sini ini. nanti. Siap. Berarti ada kerekan ini ya, Pak? Iya. Ya, ini biar... Nah, ini dikerek. Sementara sih, Pak. Rencananya nanti kita mau pakai alatnya forklift Ya, itu yang benar, pencetannya. benar. Nah, ukuran rukonya berapa ini, Pak? Kayaknya ada 15 meter ada ya, Pak. 15 meter ya ke belakangnya ya. Kalau lebarnya 4. Lebarnya 4. 4 ya, kurang lebih 4 ya, 4 meter. Oke, ini tukang setrikanya ada 2, ini cowok sama cewek. Jadi tukang setrika nggak harus cewek, teman-teman. Iya. Nih, cowok nih. Wah, keren. Tadi seharusnya sih ada 4. Ada 4. 2 Sudah orang pulang. tadi dioper ke satuan. Oh, oke. Berarti ada satuan nggak dikerjakan di sini? Enggak. Oke, Kita gimana, ada Pak? workshop lagi sendiri, kita rubah begitu sementara sih, Pak. Itu Nah, sebenarnya. Untuk supaya nggak terpecah aja konsentrasinya. di Oke, satu. oke. Siap, siap. Tapi ada rencana memang nanti kita akan jadikan satu lagi. Oke, jadi tim satuan dipisah, teman-teman, nggak di sini untuk sementara waktu. Nanti akan balik ke sini lagi gitu ya. Iya. Nah, ini tim setrika targetnya 50 kilo sehari. Iya. Oke. 50 kilo sehari itu kita targetin minimalnya segitu, Pak. Oh, minimal segitu. Kalau lebih dari itu, Lebih dari itu sih. dia ada insentif atau gimana? Belum? Iya, kalau Ada. mereka biasanya kita pakai target, Pak. Target, Jadi dalam sebulan kita ada targetnya berapa, per hari kita ada target berapa. Kalau sampai di per bulan itu udah dapat targetnya, itu mereka kan sebenarnya tiap hari sudah ngumpulin poin, Pak. Oke. Poin itu yang nanti akan kita berikan ke mereka. Oke. Nah, poinnya sendiri gimana hitungannya? Poin itu kalau by aplikasi seperti di Smart Link itu kan ada yang namanya beberapa langkah ya. Kayak mulai dari labeling, sortir, sampai pencucian, pengeringan, penyetrkaan sudah sama packaging. Kurang lebih ada 6 langkah lah ya. Oke. Nah, setiap langkah itu kita mau hitung berapa. Berapa poin gitu ya? Berapa poin. Nah, itu rupiah aja masukin. Oke. Sehingga pas waktu di akhir bulan saat kita menghitung, mencocokkan ternyata target memenuhi, dari situ tinggal kita berikan saja memang itu Kali hak rupiah ya. mereka. Kali rupiah. Padahal kan setiap item itu misalnya ada spotting, ada packing, ada setrika, itu kan ada beban yang berbeda-beda, Pak. Betul. Apakah poinnya sama itu? Poinnya untuk saat ini masih kita samakan Sama. karena sebenarnya acuannya anggap aja lah misalkan Rp2.000 satu kali proses, berarti Rp2.000 dibagi 5 langkah misalkan atau 6 langkah, itu berarti per langkahnya berarti berapa ratus rupiah gitu. Gitu ya. Jadi nanti langkah itulah yang akan dilihat. Jadi Begitu ya, Pak? kelihatan Pak, misalnya dari satu proses dari A sampai Z, dia misalkan mencucinya bagus, tapi kok kenapa setrikanya kurang? Oke. Kan itu kan berarti kelihatan, karena sebenarnya saya modifikasi sedikit dari prosesnya itu. Kalau dulu kan nyuci bagiannya sendiri, bagian Iya. setrika sendiri. Yap. Sekarang enggak, kita satu proses, satu orang. Oh gitu. Jadi dari penyucian hingga nyetrika, satu orang ya sudah ngerjakan akan mengurut terus sampai selesai. Sampai Gitu ya? selesai. Tujuannya untuk apa? Supaya dia Bertanggung mengenal. jawab. Pertama tanggung jawab, kedua mereka mengenal sekali baju yang dia cuci. dari Takutnya kalau ada yang hilang atau keselip, mereka ingat. Kalau udah ganti orang, udah lain kan, mereka nggak tahu satu sama lain. Berarti harus benar-benar harus selesai semua. Harus selesai. Tapi kita supaya mereka itu nggak overload, kita ada kuotanya. Jadi per hari kita bikin kuota berapa, sehingga kalau lewat dari itu kita bilang buat nextnya, gitu. Keren. Ya, itu yang perlu diperhatikan teman-teman. Jadi tiap orang pun punya kapasitas kemampuan. Kalau melebihi kemampuan ya berarti skillnya juga harus ditambah. Nah, owner pun juga harus memahami itu. Jadi kalau nggak pernah ditambahin skillnya, nggak pernah belajar kemana-mana ya pasti akan gitu-gitu aja. Makanya sebagai owner pun juga harus paham, kalau memang kita pengen produktivitas tiap pegawai kita bisa naik, ya harus disekolahin, harus di training ulang misalnya. betul. Nah, seperti itu, gitu ya Pak? Ya betul. Oke, kita turun lagi, Siap. karena lumayan anget di sini.
Oke teman-teman, tadi kita sudah keliling bersama Pak David di King Cleaners Laundry di Cibubur. Jadi teman-teman kalau pengen lihat dari awal hingga akhir, silahkan dilihat dari awal hingga akhir seperti apa kita jalan-jalan. Terus tadi yang terakhir pas waktu kita turun, Pak David jelasin tentang toren ya Pak. Toren air itu juga menarik. Ada toren air dari airnya, itu pump apa air tanah ya Pak? Air tanah. Air tanah, terus masuk ke toren yang di belakang. Habis itu masuk ke filter dulu ya Pak. Ada berapa filter Pak di belakang? Filter kita pakai 3. 3 filter. Pakai 3 filter, akhirnya masuk ke toren yang berikutnya yang di sini, yang di bawah tangga sini. Ya. Dari situ baru nyuci. Jadi sekeren itu King Cleaners. Itulah yang membuat King Cleaners dicintai oleh pelanggannya. Karena salah satunya sampai treatment air aja beliau perhatikan. Deterjennya pun juga beliau perhatikan, termasuk cara handle-nya. Kita melihat keterampilan teman-teman dari pegawai dari King Cleaners-nya luar biasa banget. Mungkin tadi tambahan lagi itu kenapa kita menggunakan 3 filter itu bukan karena airnya jelek, tapi karena kita tahu kalau misalkan air tanah itu biasanya kan mengandung banyak pasir ya Pak. Yes. Nah pasir itu istilahnya kalau misalkan masuk ke dalam mesin, terutama untuk mesin-mesin laundry yang sekarang, itu kan dia punya teknologi yang bisa dibilang model jet washer atau apa itu dia dia sensitif banget. Jadi daripada itu jadi akhirnya merusak investasi yang mahal, kita tanggulangi dengan menggunakan filter. Oke, jadi di sini pakai mesin 5 mesin cuci Samsung WF16, dan pernah saya bahas di YouTube saya bahwa itu ada beberapa part di dalam mesin tersebut yang sangat sensitif. Makanya beliau pakai filter biar nggak ngerepotin. Oke, siap. Poin yang paling penting adalah kita akan bertanya omsetnya berapa. Boleh di spill gitu? Buat menginspirasi Pak, buat menginspirasi. Boleh, silakan. Kasih spill aja. Spillnya rata-rata ya dari setahun yang lalu, karena kita nggak bisa tahu kalau nggak nyampe setahun kan. Kita itu 39 sampai 40 juta. Oke, 3 bulan. Per bulan. Oke, 39-40 juta per bulan. Oke. Dengan kapasitas satuannya rata-rata berapa banyak? Saya nanya satuan aja deh. Satuannya kurang lebih 600-an. 600-an per bulan ya? Per bulannya. Sekitar 20 sampai 25 pieces ya, berarti per hari. Wih, banyak banget. Kalau kiloannya sekitar 2.000 kilo lebih lah. Oke, berarti sekitar 2 ton, 2,5 ton lah sebulan yang bisa dikerjakan di tempat ini. Mesin-mesinnya sendiri juga mampu, harusnya sehari bisa 250 kilo sehari. Betul. Tapi kan karena ada mix, ada satuan, ada pekerjaan-pekerjaan yang lain yang bisa dikerjakan. Nah, omsetnya udah denger. Tadi saya mau nambahin yang menarik untuk membangun teamwork-nya, solidan tim, ternyata di King Cleaners ini liburnya hari Minggu barengan. Jadi seminggu libur sekali, bukan gantian, tapi barengan, gitu ya? Benar? Boleh dijelaskan Pak? Ya, tujuannya ini sih Pak. Dulunya kita coba di rolling liburnya. Setiap orang beda-beda. Tapi ternyata pas waktu itu juga kadang-kadang minta ganti ini, minta ganti itu. Saya yang pusing juga Pak. Oke, tuker-tukeran. Tuker-tukeran. Takutnya pas waktu tukerannya nggak pas, orangnya kurang. Nah, itu pertama. Terus kedua juga secara produktivitas mereka itu sepertinya lebih meningkat sekarang daripada dulu dengan libur yang bersama-sama ini. Ternyata juga saya dulu kepikiran ada lagi nih Pak. Kalau Minggu saya misalkan, kebetulan saya beribadahnya di hari Minggu. Kalau saya ibadah di sini tetap buka, terus saya pergi jalan-jalan rasanya kok nggak enak gitu ya. Jadi makanya saya pikir udahlah biar bareng-bareng aja liburnya. Dan ternyata mereka ini juga pas waktu kemarin sebelum tutup tahun 2023, ternyata mereka pergi touring. Touring. Hal-hal positif itu yang bisa kita bisa akomodir kalau misalnya liburnya sama-sama. Dan terus kan nanti untuk tanggal 9 mereka kan kebetulan kita ulang tahun. Itu juga akhirnya bisa pergi sama-sama gitu. Itu disitulah. Jadi nggak cuma kerja doang, tapi kebersamaannya juga. Kebersamaannya luar biasa. Nah, mungkin ini jadi poin-poin penting teman-teman bisa catat dari awal hingga akhir tadi. Banyak poin yang memang kita share.
termasuk bagaimana membangun hubungan dengan pelanggan, dari konsumen menjadi pelanggan, terus proses kerjanya, timnya seperti apa, alur prosesnya, instalasinya, penentuan harganya, hingga strategi untuk liburnya teman-teman di tim, yang sehingga timnya produktivitasnya naik. Ya. Produktivitas naik dan mereka makin solid, benar-benar solid ke arah yang lebih baik lagi. Betul. Gitu ya Pak. Sebelum kita tutup, mungkin ada yang mau disampaikan dulu Pak. Silakan. Yang disampaikan adalah buka laundry itu kelihatannya memang menyenangkan. Tapi kalau mau benar-benar menyenangkan, itu laundry nggak bisa namanya buka bisnis itu secara instan. Perlu banyak belajar, perlu banyak bertanya, dan juga nggak ada yang namanya langsung autopilot. Yes. Betul-betul harus kita mulai dari nol. Jadi kalau misalkan mau buka laundry, yang paling utama yang baru mau mulai buka adalah kita harus meminimalisir resiko di awal. Sehingga kalau bisa dibilang, kenapa sih perlu pendampingan, kenapa perlu belajar dulu, itu semua untuk meminimalisir resiko. Daripada kita keluar duit langsung besar, baru buka, kaget, gak lama laundry-nya dijual, ya Pak ya. Kontrak, Seringnya kayak gitu ya. Ini pun bisa terjadi juga di siapapun, di saya pun mungkin bisa aja terjadi. Tapi setidaknya kalau resiko itu sudah dikurangin, itu akan lebih enjoy. Dibilang buka laundry itu enak, ya akan terasa nantinya. Siap, keren sekali sharingnya dari Pak David hari ini. Termasuk Pak David ini pembelajar sejati. Meskipun beliau sudah didampingi oleh Apik Manajemen, beliau masih ikut kelas fundamental bisnis laundry. Ya. Itu kan luar biasa. Jadi ada beberapa hal yang memang kita bisa update saat itu juga. Ada beberapa hal yang memang kita harus masuk kelas. Teman-teman harus istirahat dulu memikirkan bisnisnya. Ikut kelas itu buat apa? Buat memikirkan bisnisnya ke depan akan seperti apa, strateginya seperti apa. Ya, mudah-mudahan teman-teman bisa dapat banyak inspirasi dari sharing bersama Pak David hari ini. Sebelum kita tutup, saya akan kasih goodie bag. Nah, ini kebetulan kita nulis buku Fundamental Business Laundry. Pak David kebetulan kemarin masih di Hong Kong. Iya. Nah, ini Benar. spesial untuk Pak David. Terima kasih banyak. Sekali lagi terima kasih atas waktunya. Terima kasih sudah sharing buka-bukaan bisnis laundry, bisnisnya King Cleaners yang keren banget. Dan bentar lagi ganti nama, karena mau dipatenkan teman-teman. Ya, kemarin kita sudah ngobrol untuk mematenkan merek King, udah ada yang punya Ibu Ayukia di Bogor. Nah, akhirnya beliau coba untuk mencoba pakai merek baru. Bentar lagi apakah diizinkan langsung di video ini langsung diganti mereknya. Terima kasih sekali lagi, salam buat istrinya yang sering terbang terus kemana-mana karena pramugari. Saya promo banyak banget pokoknya. Oke teman-teman, saya Apik Primadia undur diri. Oke, saya David dari King Cleaners. Sampai jumpa lagi. Terima kasih.